Halo, sahabat PKBM Go Digital. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bumi, antariksa, dan mitigasi bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami yang sering terjadi. Kalian pernah merasakan gempa bumi? Waktu bumi bergoyang, apa yang kalian rasakan? Takut, kaget, atau bingung harus ngapain? Nah, hari ini kita akan belajar supaya kamu bisa lebih siap dan lebih aman. Sebelumnya, kita akan memaparkan nih, apa sih tujuan pembelajaran kita minggu ini? Di antaranya, kamu bisa memahami posisi bumi di tata surya, lalu kamu bisa mengetahui penyebab gempa bumi dan tsunami, dan bisa belajar cara bersikap siaga dan menyelamatkan diri saat ada bencana. Yuk kita mulai pembelajarannya supaya kamu jadi anak yang lebih siap dan lebih tangguh. Kamu tahu nggak? Bumi tempat kita tinggal ini adalah salah satu planet yang mengelilingi matahari. Selain bumi, ada juga Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Semua planet bergerak dengan teratur. Karena itulah ada siang, malam, dan pergantian musim. Indonesia berada di jalur yang disebut cincin api atau ring of fire. Di bawah kaki kita, lempeng bumi bergerak pelan-pelan. Kalau lempeng itu bertabrakan atau bergeser, terjadilah gempa bumi. Ini adalah fenomena alam. Kita tidak perlu takut, tapi kita harus siap. Selanjutnya, mitigasi bencana adalah cara-cara untuk mengurangi resiko bencana. Tujuannya supaya kamu, keluarga, dan orang sekitarmu tetap selamat. Jadi kalau gempa bumi terjadi, ingat satu hal penting ini. Jangan panik. Lakukan 3 hal kunci berikut. Pertama, kalian harus berlutut. Jadi turunkan tubuh kalian agar tidak jatuh. Yang kedua, lindungi kepala kalian dan leher kalian di bawah meja yang kuat. Ketiga, pegang kaki meja agar tidak bergeser. Kalau tidak ada meja, lindungi kepala kalian dengan tas atau bantal. Dan jauhi kaca serta lemari ya. Kalau gempa bumi terasa kuat selama 20 detik atau lebih, kamu punya waktu sekitar 20 menit untuk lari ke tempat yang setinggi 20 meter. Perhatikan juga tanda alam, air tiba-tiba surut, ada suara gemuruh keras dari arah laut. Kalau itu terjadi, segera lari ke tempat tinggi. Jangan menunggu ya. Sekarang kita masuk di bagian yang sangat penting, yaitu tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas ransel yang sudah kamu siapkan sebelum bencana terjadi. Tas ini harus mudah dibawa dan selalu siap digunakan. Isinya adalah kebutuhan penting untuk 3 hari supaya kamu dan keluarga tetap aman saat keadaan darurat. Yuk kita lihat apa saja isi tas siaga bencana yang perlu kamu siapkan di rumah. Yang pertama, ada air minum. Air sangat penting supaya tubuh kamu tidak dehidrasi. Yang kedua, makanan kering atau makanan siap saji. Contohnya biskuit, roti, atau makanan kaleng. Yang ketiga, pakaian ganti supaya kamu tetap nyaman dan tidak kedinginan. Yang keempat, obat-obatan pribadi. Jika kamu atau anggota keluarga punya obat khusus, jangan lupa dimasukkan ya. Lalu yang kelima ada senter dan baterai. Berguna kalau misal listrik padam. Lalu yang keenam ada masker dan tisu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kalian. Lalu yang ketujuh ada fluid. Fluid bisa digunakan untuk minta bantuan jika kamu terpisah dari keluarga. Lalu yang kedelapan ada dokumen penting.
seperti fotokopi KTP orang tua atau kartu keluarga. Ini harus disimpan di plastik agar tidak basah. Ingat ya, sahabat PKBM Go Digital, tas siaga bencana tidak dibuat saat bencana terjadi, tapi harus disiapkan dari sekarang. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan semua anggota keluarga tahu letaknya. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kamu sudah menjadi anak yang peduli, siap, dan tangguh. Yuk, sepulang sekolah nanti, ajak orang tua kamu untuk menyiapkan tas siaga bencana di rumah. Sekarang, kita masuk ke tugas mandiri. Untuk kamu ya, tugas ini penting supaya kamu dan keluarga lebih siap saat terjadi bencana. Nah nih, ada 3 langkah yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, buat denah rumah kamu. Gambarlah rumahmu dengan sederhana. Tundukkan pintu dan jendela. Yang kedua, tentukan titik aman dan titik kumpul. Titik aman adalah tempat berlindung saat gempa. Titik kumpul adalah tempat berkumpul setelah keluar dari rumah. Yang ketiga, diskusikan jalur evakuasi bersama keluarga. Bicarakan jalur mana yang paling aman untuk keluar dari rumah. Ingat ya, sahabat PKBM Go Digital, tugas ini tidak dikerjakan sendiri. Ajak ayah, ibu, atau anggota keluarga lain untuk berdiskusi. Dengan begitu, kamu dan keluarga akan lebih siap dan lebih tenang saat menghadapi bencana. Sahabat PKBM Go Digital, hari ini kalian sudah belajar banyak hal. Mulai dari posisi bumi di tata surya, penyebab gempa bumi dan tsunami, cara bersikap siaga dan menyelamatkan diri, cara menyiapkan tas siaga bencana, dan membuat peta evakuasi rumah. Ingat selalu pesan ini ya, bencana tidak bisa kita hindari, tapi resiko bisa kita kurangi. Kesiapan dimulai dari diri kamu sendiri. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.